Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Demak yang berisi sejarahnya, kehidupan politik dan juga sosial, serta raja-raja dan peninggalan yang ada di kerajaan tersebut. Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak berdiri pada awal abad ke-16 yang didirikan oleh Raden Patah. Pusat Kerajaan Demak berada di Demak, Jawa Tengah. Dalam hal penyebaran agama Islam, Kerajaan Demak dibantu oleh Wali Songo. Kehidupan ekonomi Kerajaan Demak. Letak strategis di pesisir pantai Jawa membuat Demak menjadi bandar perdagangan yang maju bersama Surabaya, Madura, Tuban, Semarang, Jepara, Cirebon, dan Sunda Kelapa. Selain perdagangan Kerajaan Demak, juga didukung komoditas ekspor seperti beras dari pendalaman yang dihasilkan dari kadipaten-kadipaten seperti Madiun, Kediri, Malang, Pati, dan Pajang. Komoditas ini diekspor melalui jalur perdagangan internasional di Nusantara. Kehidupan politik Kerajaan Demak. Kerajaan Demak mampu mengakhiri kedikdayaan Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda. Setelah berdiri sendiri, Kerajaan Demak menempatkan adipati-adipati di daerah-daerah sebagai perpanjangan tangan sultan. Daerah tersebut seperti Surabaya, Tuban, dan Madiun, yang memiliki adipati yang sangat berpengaruh. Selama Kerajaan Demak berdiri, kerajaan ini sering bersinggungan dengan bangsa Barat. Salah satu di antaranya ketika terjadi perebutan Sunda Kelapa pada tahun 1527 dengan Portugis. Kehidupan sosial Kerajaan Demak. Berbeda dengan kerajaan Hindu maupun Buddha, di agama Islam tidak terdapat kasta dalam kehidupan sosialnya. Pada agama Islam juga tidak terdapat ritual-ritual yang mengeluarkan biaya layaknya yang dilakukan di agama Hindu. Sistem sosial Kerajaan Demak bersifat egaliter, artinya terdapat kesetaraan antara rakyat dan pemimpin yang dapat dilihat ketika pelaksanaan sholat Jumat. Berikut ini adalah peninggalan-peninggalan Kerajaan Demak. Yang pertama ada Suko Tatal. Suko Tatal berbentuk tiang penyangga dari Masjid Agung Demak. Suko Tatal merupakan 3 buah tiang per diameter sekitar 1 meter untuk menyangga Masjid Agung Demak. Yang kedua ada Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak terletak di Desa Kauman, Kecamatan Demak Kota. Diperkirakan masjid ini didirikan pada tahun 1479 Masehi. Hingga kini Masjid Demak masih kokoh berdiri di pusat Kota Demak setelah beberapa renovasi. Yang keempat ada Pawasren. Pawasren merupakan tempat berwudu untuk jamaah perempuan. Pawasren memiliki dinding yang sangat indah dengan ukiran berupa motif Majapahitan. Keempat ada Makam Kalijaga. Makam Sunan Kalijaga terletak di Desa Kadilangu, Kecamatan Demak. Makam Sunan Kalijaga menjadi situs yang sering didatangi peziarah dari berbagai wilayah tanah air dan menjadi peninggalan Kerajaan Demak. Yang terakhir ada Maksura. Maksura adalah kaligrafi ayat Al-Quran yang juga merupakan bagian dari dekorasi dinding Masjid Agung Demak. Peninggalan bersejarah ini sudah ada sejak zaman kekuasaan Aryo Purbaningrat, seorang bangsawan di Demak pada tahun 1866. Berikut ini adalah nama-nama raja-raja dari Kerajaan Demak. Yang pertama adalah Raden Patah. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah, salah satu putra dari Raja Majapahit dan istri raja yang berasal dari Cina yang telah masuk Islam. Raden Patah memimpin sejak 1500 Masehi di bawah kepemimpinan Raden Patah. Demak mampu berkembang menjadi pusat agama Islam Uyang yang dikembangkan melalui peran Wali Songo. Periode kepemimpinan Raden Patah merupakan periode awal berkembangnya Islam di Jawa. Yang kedua, Adipati Unus. Pasca meninggalnya Raden Patah pada tahun 1518, Kesultanan Demak diambil alih oleh putranya Adipati Unus. Keberaniannya dalam perang membuat Adipati Unus mendapatkan gelar Pangeran Sablang Lor. Pada tahun 1521, Adipati Unus memimpin penyerbuan ke Malaka yang dikuasai Portugis. Dalam pertempuran tersebut, Adipati Unus gugur dan digantikan oleh Sultan Trenggana, merupakan raja ketiga Kesultanan Demak. 3. Sultan Trenggana. Sultanan Demak mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Trenggana. Wilayah Demak meluas hingga ke Jawa Timur dan Jawa Barat. Pada tahun 1527, di bawah pimpinan Fatahillah, Demak bersama Cirebon mampu mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan yang sempurna. Pada tahun 1546, Demak melakukan penyerangan ke Penarukan Situbondo, yang dikuasai Kerajaan Blambangan. Sultan Trenggana tewas terbunuh dalam pertempuran ini. Yang keempat, Sunan Prawata. Sunan Prawata merupakan putra dari Sultan Trenggana. Pasca terbunuhnya Sultan Trenggana, perpindahan kekuasaan ke anaknya tidak berjalan mulus. Pangeran Surowiyoto atau Pangeran Sekar berusaha untuk menduduki kekuasaan Kesultanan Demak dengan mengalahkan Sunan Prawata. Putra Sultan Trenggana, Sunan Prawata, membunuh Pangeran Surowiyoto, menyebabkan surutnya dukungan kepada Sunan Prawata. Akibatnya, Sunan Prawata memilih memindahkan pusat kerajaan ke Pati. Masa kekuasaan Sunan Prawata tidak berlangsung lama setelah Arya Penangsang, putra dari Surowiyoto, melakukan pembunuhan terhadap Sunan Prawata pada tahun 1551.
1549 Masehi. Arya Penangsang menduduki tahta kerajaan Demak setelah melakukan pembunuhan terhadap Sunan Prawata. Selain itu, ia juga menyingkirkan Pangeran Hadiri atau Kalinyamat sebagai penguasa Jepara yang dianggapnya berbahaya bagi kekuasaannya. Hal ini membuat para adipati Demak tidak senang. Salah satu di antaranya adalah Hadiwijaya dari Pajang. Kekuasaan Demak pun dipindah dari Demak ke Jepang. Wilayah kekuasaan Arya Penangsang, masa pemerintahan Arya Penangsang berakhir pada tahun 1554 setelah Hadiwijaya yang dibantu Ki Ageng Pemanahan di Panjawi dan anaknya Sutawijaya melakukan pemberontakan. Arya Penangsang tewas dan kedudukan Sultan Demak diduduki oleh Hadiwijaya yang memindahkan kekuasaan ke Pajang, menandai berakhirnya kerajaan Demak. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah ataupun kesilapan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.